Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitri Yuseli dengan NIM 2114070115. Saya berasal dari kelas PGMIC. Mata kuliah yaitu Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam. Dengan dosen pengampu Dr. Sudarman MA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam. Dengan pembahasan materi yaitu invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Yang pertama yaitu dunia Islam pada awal abad ke-13. Pada awal mula abad ke-13, di sebelah barat Asia dan di Afrika, terdapat beberapa negara Islam bermusuhan. Setiap pengusaha merasa tertarik untuk menjalankan ekspansi wilayah kekuasaan sambil memporak-porandakan pengusaha-pengusaha lainnya. Dan tak seorang pun dari para pengusaha menyadari bahaya penyerangan dari pasukan perang bangsa Mongol dengan cara menyerang Khawarizm dan kelak memperluas kemenangan mereka ke Cina, Turkistan, sebagian India, Persia, Asia Minor, dan Eropa Timur. Di Baghdad sendiri, perselisihan timbul antara komando-komando pasukan perang yang menuntut kenaikan gaji antara Syiah dan Sunni menjadi umum banjir Sungai Tigris dan kelengahan sistem irigasi sangat mengancam keamanan umum dan ekonomi nasional. Area-area yang luas di sebelah selatan berubah menjadi daerah yang berpaya-paya seperti dinyatakan oleh Rashid Al-Din. Mesir, Mesopotamia, Palestina, dan sebagian besar Syria di bawah pemerintahan para pengganti Saladin yang lemah. Yang kedua yaitu Chinggis Khan, undang-undang sosialnya Yasat. Dengan meninggalnya Yisugai pada tahun 1175, yaitu seorang yang pertama kali mempertahankan independen bangsa Mongol dari pemerintahan Cina. Putranya yang masih kecil, yaitu Temujun, baru saja berumur lebih dari 13 tahun. Rakyat yang di bawah kekuasaan ayahnya hanya berjumlah 40.000. Walaupun dengan dasar ini, Chinggis Khan selama 20 tahun sudah mampu mendirikan sebuah negara terluas, yang mana dunia sudah menyaksikannya. Yang ketiga yaitu penaklukan Chinggis Khan. Sumber penulisan penulis Arab dan Barat, kemenangan-kemenangan bangsa Mongol yang dimulai pada awal abad 13 merupakan kemenangan terbesar dan mempunyai jangkauan terjauh dalam pengaruhnya di sejarah dunia. Pembunuhan terhadap beberapa pedagang bangsa Mongol di negeri Islam. Khawarizm menyebabkan dilancarkannya serangan-serangan oleh bangsa Mongol yang mengepung Transoxiana dan memperluas kemenangan mereka ke arah barat, menghancurkan seluruh daerah-daerah dan kota-kota yang mereka lewati. Tidak ada suatu kejadian dalam sejarah Islam, kata Sir Thomas Arnold. Kejadian mereka, teror, dan desolusi bisa diperbandingkan dengan kemenangan bangsa Mongol. Seperti salju turun, sejumlah tentara Mongol menyapu bersih
pusat-pusat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Meninggalkan di belakang mereka padang pasir yang kosong dan puing-puing yang tidak berbentuk di mana sebelum mereka berdiri tegak di depan istana kota-kota yang megah. Latar belakang terjadinya invasi Mongol. Tahun 1258 sampai 1500 Masehi merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan invasi bangsa Mongol ke seluruh wilayah kawasan Islam yang dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Khawarizm, sampai dengan Baghdad. Bangsa Mongol merupakan keturunan yang berasal dari nenek moyang Alanjakan di pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan, yang mempunyai 2 putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan 2 suku besar, Mongol dan Tartar. Bangsa Mongol mempunyai tradisi yang dikenal dengan istilah nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari tempat yang strategis dengan memperluas wilayah kekuasaan dengan cara menduduki dan menjarah tempat yang dituju. Mereka membentuk kemah-kemah persinggahan sementara meluncur ke tempat strategis sambil mengembala dan mencari binatang buruan untuk selanjutnya dimakan dan kulitnya dijual belikan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Lebih jauh lagi, mengadakan transaksi perdagangan hasil buruan dari suatu wilayah ke wilayah lain, atau menukarkannya dengan barang atau cenderamata yang berada di tempat tersebut. Bangsa Mongol dikenal suka berperang karena dari mulai kecil, laki-laki dan perempuan tanpa kecuali dilatih mempertahankan diri, keluarga, dan marganya melalui pendidikan kemiliteran secara tradisional. Bangsa Mongol dikenal mempunyai undang-undang Al-Yasak dan kepercayaan yang dikenal dengan Shamanisme, artinya menyembah matahari ketika terbit dan meninggalkannya ketika terbenam. Dengan kepercayaan itulah mereka berusaha memperluas wilayah kawasan dengan menduduki wilayah-wilayah strategis secara paksa tanpa perhatian nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Mongol dikenal di panggung sejarah dalam penguasaan terhadap wilayah-wilayah Islam semenjak dipimpin oleh Yasuki Bahadur Khan, di mana pelopor bangsa Mongol ini dapat berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang tersisa. Kemudian diteruskan dengan putranya yang bernama Temujin. Dalam rentang waktu 13 tahun, beliau berhasil menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain dalam posisi mapan dan tangguh. Dampak invasi Mongol. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh bangsa Mongol ternyata lebih banyak lagi daripada dampak positif yang ditimbulkan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kehancuran yang tampak jelas dari wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan-bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam yang tak berdosa. Yang lebih fatal lagi, hancurnya Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah yang di dalamnya terdapat berbagai macam tempat belajar dengan fasilitas perpustakaan.
hilang lenyap dibakar oleh Hulakokan. Suatu kerugian besar bagi khazanah ilmu pengetahuan. Ada pula dampak positif dengan berkuasanya dinasti Mongol setelah para pemimpinnya memeluk agama Islam, yaitu seperti yang dilakukan oleh Khazan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, walau ia pada awalnya beragama Buddha. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.